Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tema kultum kita ialah makna daripada surah Al-Asr. Di dalam Al-Quran terdapat surah yang ke-103 urutannya. Surah ini disebut dengan surah Al-Asr yang Allah turunkan di Mekkah. Jadi surah Al-Asr ini termasuk surah Makkiyah, di mana di dalam surah ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa. Allah subhanahu wa ta'ala memulai surah Al-Asr ini dengan huruf wawu lil qasam, huruf waw sumpah. Di dalam ilmu nahu dijelaskan bahwasanya huruf sumpah ada 3, yaitu huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Kalau kita sebagai makhluk, maka bersumpah dengan nama Khalik, Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Gunakan ketiga huruf tadi. Menggunakan huruf wa, wallahi. Menggunakan huruf ba, billahi. Menggunakan huruf ta, tallahi. Jadi kita bersumpah atas nama Allah, wallahi, billahi, tallahi. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah Khalik kita, adalah Tuhan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya. Makhluk di sini bisa menggunakan makhluk yang besar ukurannya, yang bisa kita lihat, kita saksikan dengan mata kita. Seperti Allah di dalam Al-Quran bersumpah dengan wasyamsi, demi matahari. Lalu misalkan lagi wal qamari, demi bulan. Wan najmi, demi bintang. Wal ardi, demi bumi, dan lain sebagainya. Lalu Allah juga bersumpah dengan makhluknya yang tidak kelihatan. Namun walaupun tidak kelihatan, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan makhluk ini. Apa Allah bersumpah dengan makhluk yang kedua ini? Yaitu Allah bersumpah dengan waktu. Jadi Allah menggunakan waktu untuk bersumpah. Misalkan di dalam Al-Quran ada wal fajri, demi waktu fajar, was subahi, demi waktu subuh. Lalu ada lagi wad duha, demi waktu duha, wan nahari, demi waktu siang hari, wal asri, demi waktu sore hari, wal laili, demi waktu malam hari. Nah, lalu para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini dilanjutkan dengan ayat kedua. Ayat pertama tadi wal asri, demi masa. Ayat kedua, innal insana lafi khusr. Di ayat kedua ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan 2 huruf taukid. Huruf taukid ini untuk penguat, sebagai penguat. Inna, dan juga huruf lam taukid. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi. Lafi di sini huruf lamnya adalah huruf taukid. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, benar-benar pasti di dalam kerugian. Jadi kita semua ini merugi. Kecuali bagaimana caranya agar kita tidak merugi? Diteruskan di ayat ketiga, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, watawasau bil haqqi, saling nasihati dengan kebenaran, watawasau bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Jadi kalau kita tidak ingin merugi di dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus beriman. Bagaimana cara beriman? Iman ini meyakini dengan hati, lalu diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan kita. Ketiganya harus sinkron. Hati kita A, lisan kita A, perbuatan kita A. Kalau hati kita A, lisan kita B,
perbuatan kita C, maka kita termasuk ke dalam orang yang munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama, kita harus beriman. Setelah beriman, lalu kita harus beramal soleh. Karena iman saja tanpa amal soleh, maka iman kita bisa rusak. Ya, bisa tidak sempurna iman kita. Untuk itulah kita sebagai muslim harus beramal soleh, melakukan segala macam kebajikan-kebajikan. Dengan demikian insya Allah kelak amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beramal soleh, maka kita juga harus saring nasihat menasihati dengan kebenaran. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang dilahirkan dari manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan juga mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus saling memberikan nasihat. Kita di samping memberikan nasihat kepada orang lain, kalau kita diberikan nasihat, maka terimalah nasihat tersebut. Barangkali disitulah Allah menggerakkan lisan seseorang, ya, untuk memberikan nasihat kepada kita. Terima nasihat tersebut, apalagi kalau nasihatnya positif. Selanjutnya yang terakhir setelah itu, watawasau bis sabr. Kita harus saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Ketahuilah para pendengar sekalian, bahwa hidup di dunia tidak selamanya lurus, tidak selamanya lancar, tidak selamanya mudah. Banyak gelombang, banyak ujian, banyak cobaan. Terkadang semakin kita naik, semakin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah banyak-banyaklah bersabar, saling kita menguatkan, saling memberikan nasihat kepada orang lain dengan nasihat kesabaran. Dan juga kalau kita ditimpa musibah, maka perbanyak bersabar. Insya Allah, kalau 4 hal tadi sudah kita lakukan, kita beriman kepada Allah, kita beramal soleh, kita saling nasihati dengan kebenaran, sampaikan yang benar meskipun yang itu pahit, dan juga kita saling nasihati dengan kesabaran, kita nanti di akhirat tidak akan merugi dan juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja para pendengar sekalian, sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.